Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan saya, Ustadz Zainal. Kita sekarang akan belajar bagaimana kita membaca Al-Quran. Asiknya bisa membaca Al-Quran. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa dan membaca surat pendek, agar senantiasa Allah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anakku. Anak-anakku masih ingat lagu membaca Al-Quran? Kalau masih ingat, mari kita nyanyikan bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 Anak-anakku, tahukah kalian, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, berarti sekarang kita akan menjadi umat Rasulullah yang lebih baik, yang paling baik, yang terbaik, karena kita akan belajar Al-Quran. Sekarang kita akan belajar membaca surat An-Nas. Tahukah kalian surat An-Nas? Nah, pasti kalian sudah membaca di rumah surat An-Nas. Baiklah anak-anak, tolong perhatikan. Ustadz sudah mempunyai alat peraga. Ini, silakan dilihat dulu teksnya. Surat An-Nas. Ini, kemudian ini, dan ini. Sekarang perhatikan. Yang pertama adalah kalian dengarkan dan lihat teks Al-Quran surat An-Nas. Dengarkan dengan baik bagaimana cara Ustadz membaca. Kemudian pahami bagaimana caranya. Ingat-ingat, nanti kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sudah. Langkah yang kedua, sekarang Ustadz baca satu ayat, kalian menirukan. Siap? Are you ready? Ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekarang kita mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Sip. Malikin nas. Ilahin nas. Bentar. Ini nunnya kurang dengung. Perhatikan yang benar. Ilahin nas. Ilahin nas, ada gunnahnya. Oke. Ilahin nas, silakan. Bagus. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Bentar. Coba perhatikan. Pada teks ini Minsya. Usahakan ada jeda waktu untuk menyamarkan huruf nun ke shin. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Nah, minnya sudah betul, tetapi roknya masih kurang, sedikit kurangnya. Perhatikan, jangan baca gini, min syari, jangan. Yang betul adalah min syarri. Nah, itu harus kita kuasai. Kita ulang. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Nah, bagus. Kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo. Bagus. Terakhir. Minal jinnati wan nas. Nah, pinter. Sekarang kita baca bersama-sama. Baca sama-sama. Ustaz sama kalian. Baca barengan. Dengan kita mulai ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, luar biasa. Kalian sudah menjadi orang terbaik sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, baik. Sekarang kalian yang sudah bisa baca Al-Quran surat An-Nas dengan tartil, silahkan. Temanmu di samping kananmu, temanmu di samping kirimu, kamu ajarin. Tadi kan Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Satu, kalian sudah belajar, semuanya sudah terbaik. Yang kedua, dan yang mau mengajarkannya. Silakan. Sekarang kalian ajarkan temanmu yang ada di samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Ajarkan yang tidak bisa. Dan yang masih belum bisa, jangan putus asa. Belajarlah dengan baik supaya kalian bisa membaca Al-Quran surat An-Nas dengan baik. Oke, silakan. Sekarang kalian sudah belajar surat An-Nas. Nanti kita akan mengetahui ada berapa sih ayat surat An-Nas. Surat An-Nas itu turunnya di mana sih? Surat An-Nas itu urutan dalam Al-Quran keberapa sih? Apa sih isinya? Kenapa kok Allah turunkan surat An-Nas? Baiklah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira
Kalian sudah menghitung enggak? Ada berapa ayat surat An-Nas? Coba sambil saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ada berapa? Berapa? 6. Betul. Hebat anak-anakku. Nah, maka Ustadz Zainal sudah membuat peta konsep. Tadi kalian bilang surat An-Nas itu ayatnya ada 6. Nah, sudah Ustadz tulis di sini 6. Sekarang pertanyaannya, di dalam Al-Quran itu ada berapa surat jumlahnya? Ayo, mulai Al-Fatihah sampai terakhir. Berapa coba? Angkat tangan yang bisa. Nah, berapa? 114. Tepuk tangan. Bagus. 114. Surat An-Nas urutan keberapa? 114. Berarti surat An-Nas itu adalah surat yang terakhir urutannya di dalam Al-Quran. Sip, jempol. Ngomong-ngomong, surat An-Nas itu apa artinya An-Nas ya? An-Nas. Di ayat pertama ada An-Nas, ayat kedua ada An-Nas, ayat ketiga ada An-Nas, ayat keempat tidak ada, Khonnas, tapi belakangnya Nas. Ayat kelima ada An-Nas lagi, ayat keenam ada An-Nas lagi. Kira-kira apa sih arti An-Nas di dalam surat An-Nas? Apa? Manusia. Hebat. Betul, manusia. Ayatnya ada 6, suratnya urutan ke 114, dan manusia artinya. Coba tengok kembali dalam susunan surat An-Nas. Di akhir ayat, tiap-tiap ayat, An-Nas, Nas, An-Nas, Khonnas, An-Nas, An-Nas. Ini menunjukkan kehebatan Allah di dalam berfirman, dikutip dalam Al-Quran, sehingga tidak ada manusia satupun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran yang merupakan firman Allah. Lihat belakangnya, cantik kan? Cantik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira surat An-Nas itu turun di mana, anak-anakku? Di mana? Di Mekah. Ada yang tahu nggak ciri-ciri surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah? Apa? Suratnya pendek-pendek. Bagus. Masalahnya suratnya pendek maksudnya gimana? Pendek segini? Segini? Oh bukan. Maksudnya pendek apa? Ayatnya sedikit-sedikit. Ada yang ayatnya 3, ada yang ayatnya 4, ada yang ayatnya 5. Kalau Anas ayatnya 6. Maka disebut surat apa kalau diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah? Makkiyah. Bagus. Isinya sekarang isinya. Apa sih isinya surat An-Nas itu? Ini anak-anakku. Isinya adalah Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Berlindung dari apa? Dari kejahatan. Segala kejahatan. Kejahatan yang itu bersumber dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kira-kira kalian hafal tidak? Jika saya suruh melihat ini kemudian saya hapus, hafal tidak? Susah kan?
Tapi anak-anakku tidak akan susah, karena kita akan belajar dengan menyanyikan lagunya, dengan tepuk-tepuk surat An-Nas. Begini anak-anakku, coba perhatikan Ustaz. Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, urutan 114, diturunkan di Mekah, disebut Makkiyah. Isinya Allah minta kita berlindung kepadanya dari kejahatan golongan jin dan manusia. Bisa tidak? Bisa kalian tirukan sama-sama. Coba sama-sama kita nyanyikan dan tepuk surat An-Nas. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, urutan 114, diturunkan di Mekah, disebut Makkiyah. Isinya Allah minta kita berlindung kepadanya dari segala kejahatan golongan jin dan manusia. Baik, anak-anakku yang saya cintai, kira-kira kalian bisa tidak mengisi kolom-kolom beta konsep ini ketika saya hapus dari lagu yang tadi? Baik ya, saya hapus dulu ya. Perhatikan dan ingat-ingat. Saya hitung sampai 3. Silakan diingat sambil menyanyikan tepuknya. Habis itu saya hapus. 1, 2, 3. Nah, siap kalian untuk mengisi kolom atau peta konsep ini yang kosong-kosong yang tadi udah Ustaz hapus? Nah, dan kalian masih ingat kan tepuknya? Baik, sambil kita isi sama-sama. Kita mulai dari ini ya. Coba. Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas, artinya apa? Bagus. Manusia. Kemudian jumlahnya berapa ayatnya? 6 ayat. Pintar. Nah, urutan berapa? 112. Oh, 114. Bagus. 114. Diturunkan di mana? Di mana? Mekah. Sip. Hebat. Di Mekah. Disebut apa kalau turun di Mekah? Disebut surat Makkiyah. Hebat. Makkiyah. Nah, sekarang kita lihat isinya apa? Coba. Isinya Allah minta. Minta apa? Minta kita apa? Berlindung. Bagus. Berlindung. Berlindung dari apa coba anak-anak? Dari segala kejahatan. Bagus. Kejahatan. Kejahatan siapa? Dari golongan apa? Jin dan manusia. Hebat. Jin, manusia. Tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah, saya punya murid-murid hebat seperti kalian. Nah, anak-anakku yang saya cintai, kalian sekarang sudah bisa baca surat An-Nas, sudah bisa hafal, sudah tahu isinya, dan kalian sudah mengajarkan ke teman-teman kalian yang masih belum bisa baca. Hebat, anak-anakku yang saya cintai. Kejahatan dan godaan jin maupun manusia itu senantiasa ada di sekeliling kita. Coba, misalkan
Kalian ketika istirahat ke kantin, beli makan, beli minum, secara tidak sengaja kalian makan minumnya sambil berdiri, jalan lagi, tangan kiri lagi. Nah, secara tidak sengaja itu ada kejahatan jin yang ada di belakang kalian membisikin, ya udah makan enaknya jalan tangan kiri, gaul gitu loh. Nah, secara tidak sadar jin itu menggoda kalian sehingga kalian makannya nggak sadar pakai tangan kiri sambil jalan. Sebagai anak soleh, bagus tidak? Tidak bagus. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kalian tiba-tiba di kelas ketika keluar istirahat, ada kalian sendirian di kelas. Kemudian tibalah satu temanmu masuk kelas. Temanmu membisikin gini, "Hai, di sana ada tasnya si Tono. Gimana kalau tasnya kita sembunyikan?" Nah, itu juga godaan dari manusia temanmu sendiri. Maka anak-anak itu tidak baik. Bagaimana supaya kita selamat dari godaan jin maupun manusia? Sesering mungkin kalian membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan sering membaca itu, insya Allah akan melindungi kita dari segala godaan, baik itu godaan dari manusia maupun dari jin. Dan kita akan selamat dari berbuat yang jelek maupun perbuatan yang buruk. Baik anak-anakku, marilah sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca kembali surat An-Nas dengan fasih, dengan tajwid dan tartil. Marilah anak-anak, dengan kita mulai membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah membaca berkali-kali surat An-Nas. Mudah-mudahan dalam belajar kita hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan perlindungan Allah dari segala kejahatan, baik itu dari jin maupun manusia, dan mendapatkan bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang solih dan solihah, supaya kelak kita bisa masuk ke surganya bersama Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku, pesan terakhir dari Ustadz, sebisa mungkin membacalah Al-Quran setiap hari, karena itulah contoh dan identitas seorang muslim yang solih dan solihah. Baik, kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.